Di tengah euforia kemenangan timnas U17 Indonesia, ada seorang komentator yang sangat menyakitkan ya komentarnya, yaitu Bung Toel yang tidak mengapresiasi pencapaian dari timnas U17. Saya sebagai orang yang tidak terlalu paham bola, paling nonton bola hanya ketika timnas saja bermain, itu kok merasa apa ya, marah gitu ya. Nggak tahu ya saudara-saudara apakah marah apa enggak ya. Saya kok merasa marah, orang ini setahu saya belum pernah mengapresiasi timnas, apapun yang dilakukan timnas itu di matanya salah gitu ya. Ya itu hak sebenarnya ya, tapi kok kita dengar nggak enak begitu ya. Harapan saya ini tidak terdengar oleh para pemain timnas U17 supaya mereka tidak down ya. Mereka tidak menjadikan ini sebuah ejekan yang menyakitkan dan membuat mereka down. Coba kita lihat kata-kata Bung Toel itu kayak apa. Tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi menurut saya sih nggak pantas gitu cara lolosnya. Kita sebagai orang Indonesia, sebagai pendukung timnas Indonesia U17, U berapapun pokoknya timnas kita dukung ya. Kalau kita ini tahu diri kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk timnas sepak bola, kita hanya bisa menonton dan berkomentar. Nah, kalau toh kita tidak bisa berbuat apa-apa, bisanya nonton, kalau toh komentar ya kita komentar yang tidak menyakitkan ya, sekiranya seperti itu ya. Komentar yang positif, komentar yang memberikan semangat kepada para pemain, ofisial, pelatih dan semuanya lah, supaya timnas ini tetap bersemangat, jangan diancam-ancam. Kalau toh gagal misalnya kita bersedih, kita kecewa, tapi ya kita tahan ya. Kita tahan, jangan kita sampai mengeluarkan pernyataan yang tidak membangun, pernyataan pesimis, jangan ya. Itu saran saya saja. Seperti Bung Toel ini misalnya, dia kalau kita lihat di setiap komentarnya dengan nada sini selalu menjelekkan timnas ya, selalu menjelekkan baik yang senior, yang tidak senior ya, 17 dan lain-lain. Apakah itu disetting dia seperti itu, apakah memang hatinya seperti itu ya, hatinya seperti apa ya, nggak tahu ada apalah di dalam hatinya, saya tidak bisa menyimpulkan. Tapi kalau kita lihat auranya, gesturnya itu dia memang tidak suka dengan timnas Indonesia. Beda ya, orang suka dengan tidak suka itu dari mulutnya yang keluar itu akan beda. Orang yang suka itu dari mulutnya biasanya keluar hal-hal yang positif, yang tidak menyakitkan orang yang disukai ya. Tapi orang yang tidak suka akan keluar sesuatu yang didengarkan oleh orang lain yang tidak suka juga ya. Apakah Bung Toel ini pura-pura memainkan peran sebagai orang yang selalu mengkritik atau dia tidak suka? Saya tidak bisa menyimpulkan, saya hanya menyimpulkan gesturnya dia memang berarti buruk ya, berarti yang apa ya, tidak konstruktif gitu ya. Kalau toh mengkritik dengan baik, saya kira tidak dengan kata-kata yang seperti itu ya. Bisalah dengan berbagai cara, tapi dengan cara yang baik. Kalau di dalam agama itu ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang ngomong yang baik ya. Kalau tidak bisa ini, tidak bisa itu ya ngomong yang baik gitu. Kalau ngomong tidak baik itu apa ya, bisa menyakitkan banyak orang. Dan kita sebagai pendukung timnas, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain nonton dan berdoa ya. Kita sampaikan doa kita, semoga timnas kita dari level manapun itu bisa berprestasi dan membanggakan negara kita. Meskipun saat ini ekonomi sedang sulit, kita juga barangkali sebagian dari kita sedang sulit dengan ekonomi, kita mencari hiburan yang membanggakan. Saya kira hiburan yang membanggakan itu adalah sepak bola.
Kalau nonton film, kalau nonton apa itu enggak lah. Tapi kalau kita sepak bola kemudian menang, kita yang sedang banyak utang, kita sedang stres, memikirkan tagihan ini itu, ekonomi yang sulit itu, kita sejenak bisa bereforia, berbahagia, melupakan kesedihan-kesedihan itu. Betapa sebenarnya kemenangan timnas itu sangat membuat aura positif rakyat Indonesia. Bayangkan ya, rela mereka nonton di lapangan, di alun-alun, malam-malam, demi itu, demi apa? Demi mendukung timnas. Tapi di saat orang-orang ramai mendukung timnas, ada satu orang yang selalu ngomongnya tidak mengenakkan didengar. Namanya Bung Toel ya, saya tidak kenal, tidak tapi siapa dia, prestasinya apa, saya juga tidak pernah tahu dan nggak mau mencari tahu. Lihat cara ngomongnya saja saya sudah tidak ingin mencari tahu. Tapi sebaiknya kita sebagai pendukung timnas akan tetap mendukung. Kalau kita tidak bisa nonton, beli tiket, ya kita doain ya, kita doakan bersama-sama timnas Indonesia akan melaju ke pentas internasional, pentas dunia. Saya kira seperti itu. Kita jangan tergoyah dengan omongan Bung Toel terus kemudian kita ikut-ikut menghujat, jangan. Bagaimanapun itu para pemain itu sudah berjuang habis-habisan. Mereka mengorbankan banyak kebebasan mereka demi prestasi. Bahkan Coach Nova itu melarang mereka melihat medsos. Mereka dilarang ini karena takut mentalnya terpengaruh seperti kayak omongannya Bung Toel tadi misalnya. Terus down misalnya. Atau lihat bully-bulian dari netizen yang tidak bertanggung jawab, itu kasihan pemain-pemain yang masih muda-muda itu. Itu ya saudara-saudara, semoga nanti setelah di Piala Dunia ada prestasi-prestasi lagi yang membuat kita bangga sebagai orang Indonesia. Enggak apa-apa kita dibilang negara ini tapi kita punya prestasi membanggakan di bidang sepak bola. Semoga saja nanti akan terwujud ya. Kita dukung, kita doakan timnas U17, timnas senior untuk membanggakan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik 4 lawan 2 kali ini Raffi lepaskan bola ke sisi kiri, jadi disambut oleh Fandi Alberto. Tenang Saldi Aisyah Tahir. Zahabi Goli. Iya. Ini anak-anak muda yang tidak pernah berhenti membuat kita terkesan. Semangat mereka menggelora, siapapun yang tampil tidak masalah. Zahabi Goli masuk dari bangku cadangan. Sehingga menjadi skor 2-0 untuk keunggulan.
Piala Dunia. 3, 2, 1.